syariat yang kita pandang itu akan terwujud. Tanpa hakikat maka syariat tak wujud. Tanpa hakikat maka torekoh pun takkan pernah terwujud. Jadi hakikatnya adalah mata ini, badan ini. Tanpa adanya badan, tanpa adanya mata hakikat ini, maka sifat penglihatan torekoh takkan pernah ada. Maka syariat pun juga tak akan pernah ada, tak akan pernah terwujud. Jadi wujudnya torekoh dan syariat karena diwujudkan oleh hakikat. Jadi adanya syariat, jadi adanya torekoh karena adanya hakikat. Tanpa adanya badan ini kita tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa melihat apa-apa, kita tidak akan bisa menyaksikan syariat-syariat yang ada di alam semesta ini. Kita tidak akan tahu ayat-ayat Allah. Semesta alam inilah ayat-ayat Allah, ciptaan-ciptaan Allah. Mobil ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, tumbuhan pepohonan ciptaan Allah, langit bumi ciptaan Allah, lautan ciptaan Allah, dan segala apa yang kita pandang semuanya hanyalah ciptaan hakikat. Tanpa adanya badan dan mata ini, semuanya takkan pernah ada. Adam tak ada sesebutan apapun tanpa adanya badan-badan ini. Jadi sebenarnya yang mewujudkan alam semesta dan apa yang kita pandang seluruhnya karena wujudnya badan kita ini, karena wujudnya mata kita ini, sehingga terwujudlah toreko, sifat penglihatan, dan nyatalah syariat-syariatullah, apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Bisa dipahami hakikatnya. Kalau kita belajar syariat yang di luar diri butuh puluhan tahun. Kita belajar torekoh di luar diri butuh puluhan tahun. Kita belajar hakikat di luar diri butuh puluhan tahun. Bahkan hingga manusia mati pun jarang yang bisa memahami, apalagi mengaplikasikan ilmu-ilmu itu. Karena manusia selama ini tidak tahu diri, karena manusia mentuhankan dirinya sendiri daripada mentuhankan penciptanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berlanjut kepada ma'rifat. Apakah sesungguhnya ma'rifat yang ada di kitab Al-Qadim ini, kitab yang terdahulu ini, kitab asal usul kejadian manusia ini? Ma'rifat itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, lagi terus menerus menghidupi seluruh ciptaan-ciptaannya, seluruh alam ini. Nah, yang dimaksud makrifat adalah hayatullah, la mawjudan illallah,
tiada yang wujud kecuali Allah. Mari kita buktikan. Selama ini yang merasa wujud di alam semesta ini kan diri manusia kita. Karena selama ini kitalah yang menjadi Tuhan. Karena selama ini kitalah yang merasa hidup. Kitalah yang merasa hayat di dunia ini. Karena kita tidak tahu asal usul kita, karena kita tidak pernah membaca Iqra kitabak, tidak pernah membaca kitab sucinya sendiri-sendiri di hatinya. Kita hanya membaca kitab-kitab syariat yang diwujudkan oleh makrifat. Kita hanya fokus pandangan kepada makhluk daripada memandang Khalik, pencipta. Kita hanya menyaksikan ciptaannya. Kita luput memandang siapa pencipta ciptaan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Makrifat itu adalah hayatullah. Tanpa hayatnya Allah, tanpa hidupnya Allah, tanpa kuasanya Allah, tanpa kehendak Allah, tanpa penglihatan, tanpa ilmu, tanpa pendengaran, dan tanpa kalamullah, apakah badan-badan ini tercipta? Apakah hakikat-hakikat ini ada? Jadi lebih wujud mana antara makrifat dengan hakikat? Tanpa makrifat, tanpa hidup, maka hakikat, maka badan-badan ini tak akan tercipta. Dengan adanya hayatullah sang pencipta, maka dengan adanya ma'rifatlah, maka diwujudkanlah hakikat, maka diwujudkanlah badan-badan ini, maka diwujudlah, maka diciptakanlah badan yang dari tanah ini. Perjalanan tanah ini dibimbing, dijaga, diperjalankan, disuapi, diminumi oleh Allah, sehingga berkembang biak menjadi pohon, menjadi tumbuh-tumbuhan, sehingga berkembang biak dengan asupan makanan dari Allah menjadi buah-buahan dan sayuran, serta menjadi padi yang bakal dimakan oleh calon kedua orang tua kita, sehingga menjadi sperma dan sel telur. Tanpa asupan makanan dan minuman dari Allah, maka tak akan ada proses-proses kejadian itu. Sama halnya ketika kita bayi tanpa dimakani oleh hidup, tanpa disuapi oleh Allah dan diminumi oleh Allah, mana mungkin bayi bisa berkembang biak hingga setua ini. Jadi bukan Allahnya yang makan dan minum, Allah lah yang memakankan dan yang meminumkan cikal bakal tanah ini sampai menjadi bayi hingga setua ini. Tanpa hidup, tanpa Allah, kita tidak ada. Badan-badan ini takkan tercipta. Inilah yang dimaksud makrifat, yakni hayatullah. Jika tanpa Allah, apakah badan-badan ini bisa terwujud? Jika tanpa hakikat, tanpa badan, apakah torekoh pandangan mata ini akan terwujud?
Jika tanpa torekoh, tanpa pandangan mata, apakah syariat-syariat itu mobil, motor, jalan, rumah, sawah, pegunungan, hutan, lautan, alam semesta, bulan, bintang, mendung, langit, dan galaksi-galaksi, apakah akan terwujud syariat itu? Apakah kita bisa ibadah tanpa adanya torekoh? Nah, berarti nyatalah bahwa la mawjudan illallah, bahwa la ilaha illallah, bahwa la haula wa la quwwata illa billah, bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka nyatalah seluruh isi Al-Quran itu bahwa Allah lah yang mengadakan alam semesta ini. Hanya Allah lah yang wujud, bukan ciptaannya yang wujud. Bila di dalam hati kita mewujudkan ciptaannya, pasti sang pencipta, pasti Allah gaib akan kita. Bila nyata bahwa hidup ini Allah, bahwa uripe Allah yang wujud, maka seluruh ciptaannya akan gaib, akan tiada. Manusianya, syariatnya, torekohnya, hakikatnya takkan ada, bakal gaib dan tiada. Yang ada hanya ma'rifat hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah cara melatih tafakur, cara melatih zuhud dimanapun Anda berada. Jadi saksikanlah hidup yang mewujudkan hakikat badan-badan ini, dan yang mewujudkan torekoh, penglihatan, pendengaran, telinga dan mata ini, dan yang mewujudkan seluruh apapun yang ada di dunia ini. Jadi Allah lah yang nyata ketimbang alam semesta ini. Jadi bila hati sudah menyaksikan Allah, maka hancurlah segala sesuatu selain Allah. Namun bila di hati kita mewujudkan segala sesuatu selain Allah, maka Allahnya yang tiada, Allahnya yang hancur, Allahnya yang mati, Allahnya yang gaib. Nah, jangan sampai hati kita syirik memandang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dipahamkan oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah dari perbuatan kejinya hati dan mungkarnya hati kepada hayatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah Gus, terima kasih Gus. Alhamdulillah ya Allah, bahwa sesungguhnya syariat itu harus disyariatullahkan. Alhamdulillah ya Allah, semuanya adalah syariat-Mu ya Allah, dan tarekah-tarekah-Mu ya Allah, hakikat-hakikat-Mu ya Allah. Nampak jelas dan padat Gus penjelasannya, penerangannya. Terbukalah sudah hijab-hijab yang melindungi hati ini. Alhamdulillah, kita harus memakai kebalikannya sifat-sifat Allah, mematikan diri kita, menggaibkan diri kita,
Yang ada hanyalah Allahu Akbar, Allahu Rabbi, Allah pencipta alam dan segala isinya. Alhamdulillah. Terima kasih Gus atas penjelasannya. Semoga saya boleh memakai dan memanfaatkan semua penerangan, dan semoga Gus tak jenuh jemuh untuk menerangkan semua pertanyaan-pertanyaan yang telah sahabat-sahabat kita sediakan. Semoga Gus senantiasa diberi pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Gus. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jelas sudah Gus jawabannya tentang ibadahnya orang syariat itu gagal total, disebabkan banyak keakuan diri di dalamnya, banyak mengaku-ngaku manusianya lah yang bisa beribadah, manusianya lah yang bisa berzikir, manusianya lah yang bisa berzakat dan sebagainya, yang melakukan semuanya. Banyak pengakuan manusianya di situ. Amat jelas disebab oleh karena itulah amalan yang tertolak, sebab diakuinya lah kekuatan dirinya di dalam tubuh badannya itu, tidak sadar bahwa yang mengerjakan, yang memberi kekuatan, yang memakani, yang menjalankan dirinya cumalah Allah yang menguasai hidup, cumalah Allah yang menghidupinya Gus. Terima kasih penjelasannya Gus. Terima kasih. Assalamualaikum.